Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah ila akhiril hadits. Wa kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati dan muliakan, pagi hari ini kita insyaallah akan bahas ya, tugas negara yang berat ini. Bagaimana tidak kita harus membahas 30 juz ini dalam waktu setengah jam. Mohon izin bertanya, untuk waktu kita sampai jam berapa nih Pak? Jam 6. Baik ya. Jam 6 ya. Untung sampai jam 6, coba kalau sampai jam 10. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pembahasan ini, harus kita ketahui bahwa ada 3 kandungan global Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran berisi tentang keimanan yang kita sebut dengan akidah dan tauhid. Ya, sehingga dikatakan sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang keimanan, akidah, tauhid tersebut. Ya, ketika kita mengucapkan qul huwallahu ahad sampai selesai, berarti ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu thulutsal Quran. Itu senilai sepertiga Quran. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu ya dari ayat pertama sampai ayat terakhir berbicara tentang ya akidah, tauhid. Makanya sepertiga Quran ya. Yang kedua, ya, Al-Quran berisi tentang syariah, ya, tentang syariah yang di dalamnya mencakup hukum, mencakup ibadah. Nah, ini kandungan yang kedua, sehingga nanti akan kita lihat kandungan-kandungan tersebut. Ya. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak. Kita lihat akhlak-akhlak yang mulia di sana, seperti di dalam surah ya Fussilat ya, disebutkan idfa' billati hiya ahsan. Ya, jika ada orang berbuat jahat kepada engkau, balaslah dengan kebaikan. Nah, itu kurang bagus apa gitu kan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, ya, dan kita diperintahkan untuk mencontoh ya. Permasalahan sanggup enggak kita mencontoh seperti itu? Ya, balas ya keburukan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini. Nah, yang kemudian akhlak tersebut ya berkembang menjadi muamalah, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Baik Bapak-Bapak sekalian, mengingat waktu kita yang tidak panjang, kita bahas secara global mulai dari surah Al-Fatihah yang dikatakan sebagai Ummul Quran, ya kan? Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah juga dikatakan surah Asy-Syifa, Asy-Syifa penyembuh, ya. Ya, karena ya, ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di dalam perjalanan, kemudian ada orang yang sakit, dibacakan ya surah Al-Fatihah, ternyata sembuh. Ya. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran surah Al-Fatihah ini memiliki keberkahan di dalamnya. Kemudian dikatakan suratul ruqyah, surah ruqyah, untuk meruqyah. Nah, ini juga nama dari Al-Fatihah. Disebut juga sab'un minal mathani, 7 yang diulang-ulang, ya, atau 7 ayat yang memiliki kandungan yang sangat besar sekali. Kenapa disebut dengan induknya Al-Quran? Karena 3 masalah yang disebutkan sebagai inti pokok isi dari Al-Quran ini ada semuanya. Ya, tadi disebutkan pertama isinya tentang akidah, keimanan. Ini disebutkan dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ya kan? Yang kedua tentang ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya itu kan. Yang ketiga
tentang akhlak, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang kita harapkan adalah jalan orang-orang diridai oleh Allah, diberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mencakup semuanya, ya. Kemudian masuki surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, awal ayat Al-Baqarah ini juga merupakan mukjizat, alif lam mim, mukjizat. Di mana sisi kemukjizatannya? Sehingga para ulama mengatakan i'jaz. Ya, apa itu mukjizat, Pak? Pernah kita mendengar istilah mukjizat? Oh iya, mukjizat saya mendengar. Ya, tapi apa makna mukjizat itu? Yang kita kenal mukjizat adalah, ya, perkara yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada seorang nabi, itu kan. Secara bahasa mukjizat itu berasal dari kata ajaz atau ajiza, ya'jizu, ya, yang artinya lemah. Kemudian dibuat fiil atau kata kerja transitif yang membutuhkan objek, sehingga ajaza yu'jizu, yang tadinya artinya lemah, ajaza yu'jizu artinya melemahkan. Mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan yang lainnya. Sehingga Quran sebagai mukjizat, apapun ketika dihadapkan kepada Al-Quran maka dia akan menjadi lemah. Nah, itu kan. Jadi Al-Quran akan melemahkan yang lain. Hujah sekuat apapun, ya, ketika ia bertentangan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi lemah. Kenapa? Mukjizat Al-Quran itu. Nah, ini alif lam mim ini mukjizat. Di mana sisi kemukjizatannya? Dan setiap ayat turun, orang-orang kafir jahiliyah dulu, sebagian mereka yang ahli syair itu selalu membuat tandingan, syair-syair tandingan, ya kan? Tapi ketika turun alif lam mim, mereka nggak sanggup lagi bikin tandingan. Kenapa? Seandainya mereka bikin, ya, huruf yang lain, misalkan jim, dal, maka mereka akan diketahui bahwa melakukan plagiasi terhadap, ya, Al-Quran itu, ya. Ketika mereka membuat syair-syair yang lain, tidak ketahuan plagiasinya. Nah, ketika turun, ya, potongan-potongan ayat ini, maka mereka tahu bahwa, ya, ini adalah, ya, suatu hal yang sangat besar yang tidak mungkin untuk ditandingi. Ini sisi kemukjizatan dari awalnya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ini juga mengandung kisah daripada sapi, yang mana sapi tersebut, ya, merupakan peristiwa yang luar biasa. Dan ini juga menunjukkan bukti, ya, keberkahan yang Allah berikan, ya, kepada harta anak-anak yatim. Ya, ada seorang anak yatim pada saat itu yang memiliki seekor sapi yang berwarna, ya, kuning yang sangat menarik bagi orang yang melihatnya. Kuning bersih, hampir seperti keemasan, mengkilat ketika terkena cahaya. Ya, sementara Bani Israel mencari sapi. Nah, Bani Israel sebagaimana kita kenal, ya, mereka selalu mencari alasan untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan menyembelih seekor sapi, mereka bertanya, sapi yang bagaimana nih yang harus saya, ya, sembelih ini? Ya, sapi yang begini, kata Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun, ya, mengira mereka akan langsung melakukan. Ternyata apa? Nanya lagi, yang begini gimana? Warnanya apa nih? Warnanya kuning. Kuning gimana nih? Kuning keemasan. Nah, terus semakin sulit, ya. Semakin sulit ketika terus dicecar dengan pertanyaan itu. Akhirnya mereka pun mencari, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sapi yang dimaksudkan, yaitu sapi yang menarik bagi orang yang melihatnya, berwarna kuning keemasan. Ternyata sapi tersebut milik seorang anak yatim, ya, milik seorang anak yang sudah ditinggalkan bapaknya dari sejak lama, sudah wafat. Nah, kemudian itu sapi tersebut adalah satu-satunya warisan harta dari ayahnya. Maka didatangilah dia, saya beli sapi kamu, ya. Ternyata apa? Ibunya tidak mengizinkan. Hanya boleh dibeli jika, ya, dibeli dengan emas yang seberat sapi tersebut. Subhanallah. Nah, ini luar biasa. Emas seberat sapi loh, Pak. Gimana? Emas seberat, ya, kepalan tangan aja,
itu sudah cukup ya dibuat ya bersenang-senang, berfoya-foya seandainya orang ingin berfoya-foya. Jika ini orang ingin beribadah, maka emas yang seberat kepalan tangan itu sudah cukup ya untuk naik ibadah haji, untuk naik haji ya. Subhanallah. Maka akhirnya dibelilah dengan harga tersebut. Inilah kenapa Al-Baqarah tersebut diceritakan, karena di sana ada kisah ya, sejarah yang menjelaskan masalah tersebut. Ya, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ini juga ada satu hukum pernikahan dan hukum talak yang mana telah kita kenal bahwa talak tersebut seumur hidup hanya boleh diucapkan berapa kali? Maksimal 2 kali. Kalau sudah sampai 3 kali maka terjadilah talak yang besar. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah ya. Ada seorang sahabat, kenapa kemudian turun ayat tentang at-talaqu marratan, talak itu hanya 2 kali kata Allah ya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan ya. Talak itu hanya 2 kali saja, tidak boleh lebih itu. Kenapa? Karena ada seorang sahabat pada saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, dia mentalak istrinya. Saya talak kamu, langsung talak 3, nah, gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegur, kenapa kamu langsung mentalak istrimu dengan talak 3 sementara aku masih ada di hadapanmu, gitu kan. Artinya pemutus masalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Maka turunlah ayat tersebut ya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ini ada ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi. Ayat kursi ini luar biasa Pak ya, pengaruhnya kalau kita ingin mencari suatu fadilah yang besar. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, man qara'a ayatal kursi ya fi duburi salatihi al-maktubah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca setiap selesai salat 5 waktu ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga ya, kecuali setelah dia mendapatkan kematian itu. Jadi setelah mati dia akan mendapatkan surga. Artinya apa? Para ulama menjelaskan salah satu kiat untuk menggapai husnul khotimah itu adalah dengan membiasakan membaca ayat kursi ya setelah salat fardu ya. Kemudian di ayat terakhir, di 2 ayat terakhir diawali dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun ya, sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka 2 ayat tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hataini ayataini, siapa yang membaca 2 ayat ini ya setiap menuju tempat tidurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Para ulama kemudian mentafsirkan maksud mencukupkan itu bisa jadi Allah akan memberikan penjagaan kepadanya, Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah akan bebaskan dari segala gangguan-gangguan pada dirinya. Ini di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian masuk surah Ali Imran yang menjelaskan tentang kisah keluarga Imran. Keluarga Imran ini adalah salah satu keluarga soleh, ya, keluarga yang luar biasa, sehingga kita diperintahkan untuk mencontoh keluarga tersebut. Namun di awal surat ini ternyata dijelaskan tentang perincian ayat Al-Quran, bahwa ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas, yang mudah dipahami ya. Ketika seorang ya mendengar, maka dia akan langsung ya mengerti maknanya ya. Contoh, ketika hafidhu 'alas shalawati, jagalah salat-salat kalian. Oh, maksudnya kita harus ya menjaga salat-salat kita ya, harus memenuhi kewajiban salat tersebut ya. Ada kutiba alaikumus shiyam ya, diwajibkan puasa, oh kita harus berpuasa. Ada kalanya ayat-ayat tersebut sifatnya mutasyabihat, yang kita tidak mengetahui maknanya, namun pasti ada maknanya yang Allah ketahui ya, seperti alif lam mim, kita tidak tahu maknanya apa, tapi kita yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ciri orang-orang
yang menyimpang mereka akan menyenangi ayat-ayat mutasyabihat. Nah, itu. Sehingga apa? Contoh ayat yang sebetulnya bukan mutasyabihat tapi dimasukkan kepada mutasyabihat. Apa itu? Wa nahnu aqrabu, dan kami lebih dekat denganmu daripada ya urat lehermu sendiri. Berarti Allah itu di sini. Ketika dipotong Allah ikut kepotong juga. Nah, ini repot kalau seperti itu ya. Kenapa? Karena memaknai ayat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam surah Ali Imran ini juga ya ada kisah ya tentang wanita suci Maryam alaihas salam yang mendapatkan satu karomah kemuliaan di mana ya beliau ini bisa melahirkan, bisa hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Ya, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, kelengkapan keciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya disebutkan nanti di dalam ayat tersebut ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa itu sebagaimana menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kun fayakun. Jadi maka jadilah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kelengkapan tersebut adalah yang dimaksudkan Allah menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu. Artinya apa? Menciptakan manusia tanpa melalui laki-laki dan perempuan. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Ada yang Allah ciptakan hanya melalui seorang laki-laki saja. Ya, manusia diciptakan dari seorang laki-laki. Siapa itu? Yaitu Hawa alaihissalam, istri Nabi Adam. Kemudian ada yang diciptakan hanya melalui seorang perempuan saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, keumumannya kita semuanya, Allah menciptakan kita semuanya melalui seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga kemudian lahirlah kita ini ya. Ini surah ya, Ali Imran ya. Kemudian di dalam akhir surah Ali Imran tersebut ya, sebelum akhir maksudnya, ada satu kisah tentang seorang nabi Bani Israel ketika mereka meminta untuk diutus kepada mereka seorang nabi. Nabi tersebut harus menunjukkan bukti kenabiannya dengan meletakkan sedekah, yang sedekah itu akan dimakan oleh api, akan terbakar api. Nah, ini sebagai penunjuk bagi kita. Dulu pada masa Nabi Adam alaihissalam, ketika kita ya mendengar kisah mungkin Qabil dan Habil, itu mereka disuruh sedekah dengan harta mereka. Terus kepada siapa mereka bersedekah? Tanda sedekah mereka diterima itu apa? Nah, itu ya Pak ya. Ternyata apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Tandanya adalah sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terbakar api. Ya, itu kan. Ya, jadi itu Habil disuruh menyerahkan, memotong apa namanya? Kalau Habil itu memotong binatangnya, ya, kemudian diniatkan untuk disedekahkan karena Allah, ya, dipersembahkan kepada Allah, ditaruh, kemudian ditinggal, nanti akan ada api yang membakar, melalapnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya sedekah tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara punya Qabil ya yang dikenal sebagai seorang yang ya, bertani dengan pertaniannya. Ternyata apa? Yang dipilihkan adalah ya buah-buah yang sudah mulai busuk-busuk, yang sudah nggak kepake, maka ditaruh, tidak ada satu api pun yang melalapnya, sehingga dia marah-marah. Kurang apa saya sudah ya bersedekah begini, perintahkan sedekah saya laksanakan, tapi ternyata tidak diterima juga. Ternyata apa? Ya disebutkan pada akhir ayat nanti innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah hanya menerima sedekah atau amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Yaitu nanti surah Al-Maidah. Ya, kemudian di dalam surah An-Nisa yang artinya adalah perempuan. Ada hukum perempuan di sini Bapak sekalian, beberapa hukum. Tapi yang jelas di dalam surah An-Nisa ini mencakup beberapa hukum atau banyak hukum. Di antaranya hukum waris. Hukum waris ya, yang ditetapkan, di mana hukum waris ini merupakan bagian daripada mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Jadi seolah-olah ya memang sudah ada prediksi kelak
di akhir zaman, ya, atau fenomena yang terjadi, dinamika dalam pembagian waris itu sering terjadi konflik dalam keluarga. Ya, maka Quran menentukannya, ya, menentukan bagian-bagiannya, ya. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ternyata bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Jika apa itu? Jika ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Kemudian diterangkan kembali, jika anaknya perempuan baik 1, 2, 3 atau lebih dari itu, ya maka akan ada pembahasan sendiri. Jika anaknya laki-laki semua, nah maka di sini juga akan ada pembahasan sendiri. Jika ada anak laki-laki dan perempuan, akan ada pembahasan tersendiri, ya. Jadi kalau anaknya perempuan 1, dapatnya berapa, Pak? Separuh, gitu ya. Kalau 2 atau lebih berarti berapa? 2/3. Ya, sepertiganya amblas. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-laki. Begitu ada anak laki-laki, nah semuanya masuk kepada anak. Ada yang mengatakan bahwa keberadaan anak laki-laki itu akan menyelamatkan aset, gitu kan? Kenapa? Kalau nggak ada anak laki-laki nanti akan lari kepada saudara bapak atau kepada ayahnya. Nah, seperti itu. Ini sudah anak laki-laki. Ya, kalau semuanya anak laki-laki, ya maka mereka kemudian asobah, kemudian akan dibagi sama rata. Nah, ini yang sering kita gunakan, pembagian sama rata. Nah, itu. Padahal itu konsep jika anaknya laki-laki semuanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini pembahasan tentang, ya, bahwa laki-laki itu akan senantiasa berada di atas derajatnya para wanita, akan menjadi pemimpin para wanita, ya. Maka wanita harus taat, mau tidak mau, cocok nggak cocok. Ada kisah seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, ma haqqu zauji ala zaujiha, wahai Rasul, apa hak, ya, seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Nah, maka dikatakan bahwa hak yang harus diterima seorang istri dari suaminya, dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan nafkah, mendapatkan kasih sayang. Nah, lalu hak apa yang harus diterima seorang suami dari istrinya? Berbaktinya istri tersebut. Seandainya, ya, seorang laki-laki, ya, kemudian berpenyakit, ya, kemudian, ya, penyakit itu sampai mengeluarkan, mohon maaf, nanah dan darah, kemudian istri mengeluarkan nanah dan darah itu dengan mulutnya, maka itu adalah hak yang harus diterima oleh suaminya dari istrinya. Ya, kemudian wanita itu izin kepada Nabi. Waduh, berat juga wahai Rasul, ya. Iya, ya. Kalau seperti itu, bagaimana kalau saya tidak usah nikah saja? Ya terserah kamu, itu urusan kamu. Itu untuk perempuan. Laki-laki beda lagi, Pak. Ya, karena ketahanan perempuan beda dengan ketahanan laki-laki. Bapak sebagai laki-laki pasti merasa itu kan. Nah, ini di dalam surah An-Nisa. Nah, kemudian di dalam surah An-Nisa ini juga ada hukum tentang waris juga yang terkait ketika seorang itu tidak memiliki siapa-siapa. Pada ayat terakhir, tidak punya siapa-siapa itu. Siapapun dia tidak punya, ya, orang tua, nggak punya anak, ya, tapi dia punya saudara, maka saudara ini akan menjadi, ya, ahli warisnya. Lihat, maka saudara ini dikatakan, kalau kita ingin melihat konsep qiyas yang digunakan sekarang, ya, itu adalah diambil dari konsep pembagian waris al-kalalah, orang yang nggak punya siapa-siapa, yaitu pada surah An-Nisa ayat yang terakhir. Di situ dikiaskan kepada apa? Ya, saudara laki-laki itu dikiaskan kepada anak laki-laki, saudara perempuan itu dikiaskan kepada, ya, anak perempuan, ya. Sehingga ketika terkumpul antara laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki akan 2 kali lipat bagian perempuan. Kemudian Al-Maidah ini adalah, ya, diambil dari salah satu ayat yang disebutkan di sana bahwa surah Al-Maidah, ya, yang artinya hidangan, di mana Bani Israel meminta kepada Nabi Isa alaihissalam
supaya Allah menurunkan hidangan makanan dari langit. Ternyata apa? Allah benar-benar turunkan. Ya, Allah turunkan hidangan dari langit tersebut. Nah, itu keutamaan, salah satu keutamaan Bani Israel, Pak. Makanya mereka cerdas, pinter. Kenapa? Makanan mereka adalah makanan yang Allah turunkan dari langit langsung. Ya. Berarti apa? Makanan yang Allah ciptakan. Bisa jadi itu makanan surga. Ya. Betapa enaknya, gitu kan? Ya. Kita paling mentok, ya, restoran sederhana, itu kan. Ya. Rawon dari Jawa. Nah, ini kita Bani Israel mendapatkan makanan dari langit. Bagaimana nggak cerdas mereka, gitu kan? Otaknya cemerlang. Ya. Sehingga mereka tumbuh dengan ujian yang ada pada mereka, diuji dengan kecerdasan itu, Pak. Ya, apakah sombong ataukah tidak? Nah, di dalam surah Maidah juga ada klaim dari orang-orang ya ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mereka mengatakan, sehingga kemudian dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu di antara tiga Tuhan. Ya, maka dibantah di dalam ya surah Al-Maidah tersebut. Kemudian di dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am yang artinya adalah binatang ternak. Kenapa dikatakan binatang ternak? Ya, karena di sana dikisahkan pada ayat 136 tentang binatang ternak yang mereka sembelih, ya. Mereka menyembelih binatang ternak, kemudian mengatakan, ya, qalu hadzani lillahi biza'mihim wa hadzani syurakaina. Mereka membagi menjadi dua, ya, sebagian ini untuk Allah, sebagian untuk sembahan-sembahan kami, kata mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir jahiliyah dulu, mereka itu juga beribadah kepada Allah. Mereka juga menyembah kepada Allah. Ya. Mereka juga, ya, bersedekah atas nama Allah. Namun ternyata mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini masalah yang terjadi pada kafir jahiliyah dulu. Jadi jangan dianggap orang-orang kafir jahiliyah itu mereka sama sekali nggak kenal Tuhan. Kenal, Pak, mereka. Bersumpah pun atas nama Allah. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ketika masuk Islam pun juga mengatakan bahwa, ya, demi Allah, jika Muhammad berada di atas kebenaran, sungguh aku akan mengikutinya. Nah, itu kan demi Allah. Demi Allah, jika agama Abdul Muthalib ini adalah agama yang terbaik, maka aku akan tetap bertahan dalam agama ini. Ya, kata dia seperti itu. Nah, itulah kenapa disebut dengan Al-An'am. Ya. Kemudian di dalam surah Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi, tempat antara surga dan neraka. Terselip di dalam kisah ini nanti yaitu proses Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke bumi ini. Jadi bumi ini, Pak, ya, tempat, ya, Nabi Adam, ya, menjalani hukuman. Karena aslinya adalah beliau berada di surga. Kenapa masuk ke bumi? Karena dihukum oleh Allah, ya. Kenapa manusia kemudian ya, ini dikatakan, ya, bahwa perbuatan orang tua, ya, hati-hati kita ini. Perbuatan orang tua, maka kita harus, ya, banyak melakukan kebaikan. Perbuatan orang tua itu walaupun tidak ditanggung anak, akan ikut berefek terhadap anak-anak mereka, Pak. Dalilnya mana? Kisah Nabi Adam alaihissalam. Seandainya beliau tidak diturunkan ke dunia, tentu antum semua ini akan dilahirkan di surga, ya, itu kan. Tapi ternyata di mana? Lahirnya di penjara, Pak. Iya kan? Di penjara. Kenapa? Ad-dunya jannatul kafiri wasijnul mu'min. Ya, dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Berarti apa? Lahir di penjara kita ini di dunia.
Subhanallah. Nah itu yang terjadi ya. Nanti akan kita lihat juga dalam surah Al-Kahfi bahwasanya kebaikan orang tua itu akan mengalir kepada anak-anak mereka. Ini kisah yang terselip ya di dalam surah Al-A'raf. Kembali bahwa surah Al-A'raf itu adalah tempat-tempat yang tinggi, tempat antara surga dan neraka. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa Al-A'raf itu ya tempat bagi, ada pertanyaan ya, tempat bagi orang-orang yang ya di dunia belum mengenal syariat atau di dunia tidak tahu sama sekali tentang syariat ya, atau dikatakan dalam satu riwayat adalah anak daripada orang-orang kafir yang mati, yang meninggal sebelum balik. Orang belum balik kan belum punya dosa, Pak ya. Jadi kalau anak-anak orang muslim yang belum balik meninggal, maka pasti dia di surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa bi abna'il musyrikin?" Bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum ala dini abaihim." Mereka itu mengikuti agama bapak-bapak mereka. Nah, ini kan subhanallah. Namun maha adilnya Allah, walaupun agama itu sesuai agama bapaknya, dia tidak langsung masuk neraka. Tapi diuji dulu di akhirat. Di mana? Di Al-A'raf tersebut mereka akan menjalani ujian. Apa ujiannya? Dalam hadis riwayat Ahmad itu disebutkan ujiannya adalah ya bahwa dia nanti akan ditampakkan api. Setelah itu ya, setelah dia melihat api disuruh masuk. Ya. Bagi yang masuk maka dia akan mendapatkan surga, bagi yang enggan maka dia akan dihukum dengan neraka. Nah, ini ya orang-orang yang di Al-A'raf ya, kisah tentang Al-A'raf. Di Al-A'raf juga menceritakan kisah para nabi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, yang semuanya itu nantinya ya ajaran pertamanya adalah tauhid, ajaran tauhid. Kemudian salah satu kisah yang sangat heroik di dalam surah Al-A'raf ini ya adalah klaim daripada Fir'aun ya, klaim dari Fir'aun bahwa mereka berada di atas kebenaran, mengklaim berada di atas kebenaran. Itu pada ayat 127 ya ketika berkata para menteri-menterinya Fir'aun, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Ya, kemudian dikatakan berkatalah pejabat-pejabatnya Fir'aun itu, wahai tuan raja, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini dan juga meninggalkanmu dan meninggalkan Tuhanmu? Ya, qala sanuqattilu abna'ahum. Maka yang mengatakan kita akan membunuh anak-anak laki-laki di tengah mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kita akan membiarkan hidup ya anak-anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Tenang aja, kita ini lebih unggul daripada mereka, katanya. Seperti itu ya. Ini di dalam surah Al-A'raf. Ya, kemudian masuk pada surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal adalah surah yang luar biasa karena ia adalah teguran kepada para sahabat. Kenapa ditegur para sahabat? Karena para sahabat pada waktu itu sebagaimana kita manusia biasa yang membutuhkan harta duniawiyah. Ya. Cerita atau singkat ceritanya, mereka rebutan harta rampasan perang. Kami yang mengumpulkan harta ini lebih berhak untuk mendapatkan harta ini, kata yang ngumpulin. Enak aja, kata yang perang. Kami yang menghalang-halangi musuh ini ya untuk menyerang kalian. Kalau seandainya kami tidak berada di barisan depan, kalian gak akan bisa ngambil harta itu. Pasukan pengaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut tampil. Wah, kami gak bisa ikut ngambil harta itu karena kami menjadi pasukan khusus untuk mengamankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka ya kami lebih berhak daripada kalian.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegur mereka sehingga turunlah surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu yang lebih berhak adalah Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Ini kunci menghadapi harta itu, kita harus dengan takwa kepada Allah. Yang kedua, wa aslihu dzata bainikum. Nah, itu kan. Harta berarti berpotensi untuk menjadikan permusuhan antar manusia. Iya. Buktinya apa? Ya, di sini disuruh berdamai. Ya, jangan sampai rebutan harta. Selanjutnya, wa atiullaha wa rasulahu. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya. Ini kesamaan, Pak. Manusia semuanya sama. Ya. Sahabat mereka juga melirik harta itu juga tertarik. Kita melirik harta tertarik enggak, Pak? Oh enggak ya. Enggak ya. Berarti beda. Oh yang benar, Pak. Oh tertarik ya. Nah itulah. Ya manusia terhadap harta. Itu kesamaannya. Perbedaannya pada ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini perbedaannya kita dengan para sahabat. Ya. Kalau para sahabat setelah disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, maka bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Kita dibacakan Quran kadang malah menjadi-jadi. Ya, itu kan. Bedanya di situ ya, antara kita dengan para sahabat. Satu ayat penting lagi di dalam surah Al-Anfal ini, ayat 11 yang menceritakan tentang kedudukan fungsi hujan. Bahwa hujan itu memiliki fungsi apa itu diantaranya, ya, liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kita, sehingga air hujan itu suci dan mensucikan. Yang kedua, wa yudhiba ankum rijzasy syaitan, untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan. Ya, pengaruh syaitan itu akan hilang dengan apa itu? Dengan air hujan. Ya, makanya kalau ada orang kesurupan, ya, kalau lagi hujan, tampung air hujan, siramkan kepalanya, pasti teriak dia. Ya, serius Pak. Wong orang yang nggak kesurupan ya disiram keteriak kok. Apalagi yang kesurupan. Nah itu. Dan itu pernah saya buktikan. Ada orang kesurupan, tampung, ya, siram, langsung teriak, panas katanya. Bedanya di situ. Kalau yang kesurupan siram air hujan panas. Kalau antum siram air hujan kaget, dingin. Di situ bedanya. Ya. Nah ini surah Al-Anfal ya. Kemudian At-Taubah. Al-Anfal dan At-Taubah tidak dijeda dengan basmalah langsung. Kalau antum membaca misalkan nyambung dari Al-Anfal ke At-Taubah, ini tidak perlu pakai bismillah. Innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallah, bisa langsung begitu. Atau sambung langsung boleh. Ya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah, boleh seperti itu juga. Ya, tapi kalau misalkan mengawali maka cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun. Nah, mengawali. Tapi kalau misalkan ya apa namanya? Ya, nyambung tadi. Tapi mengawali tidak perlu pakai basmalah. Kenapa tidak pakai basmalah? Karena di dalamnya bercerita tentang perang. Ya, bercerita tentang perang, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik yang memerangi kaum muslimin, orang-orang munafik yang merusak ya kaum muslimin. Dan ini menarik. Ada sisi menariknya di sini tentang kisah orang munafik. Bahwa orang munafik disebutkan dalam surah At-Taubah ini, ya, seperti apa itu? Ya, keberadaan mereka di tengah kaum muslimin itu bukan justru memperkuat, tapi justru melemahkan, ya, melemahkan, menjadi semakin lemah. Ya. Namun mereka seringkali berudzur tidak mengikuti perjuangan bersama Nabi karena Allah memang tidak menyukai mereka. Nah, itu kan. Makanya seseorang yang tidak bisa, ya, melakukan suatu aktivitas kebaikan, kita harus khawatir. Jangan-jangan karena Allah memang
tidak menyukai kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, dan ini disebutkan di dalam surah At-Taubah ya. Kemudian dalam surah Taubah juga ada pujian kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah ridha kepada mereka, yaitu para sahabat muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka. Nah, kalau Allah meridai mereka, kita memahami berarti Allah mencintai mereka. Berarti Allah ya meridai mereka dengan apa yang mereka lakukan. Wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Ini yang kadang membingungkan. Bagaimana mereka ridha kepada Allah? Maknanya adalah ridha Allah sebagai Tuhan mereka, ridha dengan mengikuti perintah-perintah Allah, ridha dengan menjauhi larangan-larangan Allah, ridha dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dikatakan surah Taubah karena di dalamnya ada kisah pertaubatan 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi, dan Asad bin Dzurarah. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ayat 118. Itulah kenapa dikatakan sebagai surah At-Taubah, karena Allah telah memberikan taubat kepada sahabat-sahabat tersebut. Masuk surah Yunus alaihi salam, surah Yunus alaihi salam, yang sebetulnya menceritakan Nabi Yunus ini hanya ya beberapa ayat saja ya. Namun di sini ada sebuah ya kisah yang luar biasa di dalam surah Yunus ini, yaitu kisah doa yang dipanjatkan oleh ya Nabi Musa alaihissalam untuk Fir'aun. Ayat 88. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim ila akhirnya. Ayat 86, dia meminta kepada Allah ya supaya Allah menghancurkan ya harta dan kekuasaan Fir'aun ya. Kemudian pada ayat 89 Allah menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ada sisi menarik di sini. Di mana sisi menariknya? Nabi Musa mendoakan Fir'aun untuk dihancurkan dan Allah ya mengijabah doa tersebut. Dijawab langsung. Sisi menariknya di mana? Ternyata Allah mengijabah doa itu menurut para ahli tafsir 40 tahun setelah mereka berdoa terus menerus. Jadi doa itu ternyata tidak harus langsung dikabulkan Bapak sekalian. Nah, itu yang menarik ya. Yang kedua sisi menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dengan syarat. 2 syarat disebutkan pada ayat 89. Apa itu? Pertama, fastaqima, istiqomahlah kalian berdoa. Jadi istiqomah berdoa terus. Orang kadang belum dikabulkan doanya sudah tidak istiqomah doa. Nah, akhirnya apa? Tidak jadi dikabulkan. Yang kedua, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui atau orang jahil. Ya, itu kan. Jangan mengikuti jalannya orang-orang jahil yang tidak ngerti apa-apa. Ya. Ikuti jalannya ilmu, artinya seperti itu. Itu 2 syarat, Pak. Kemudian surah Hud ya menceritakan kisah Nabi Hud dan nabi-nabi yang lainnya pula. Sama Nabi Musa masih diceritakan lagi, Nabi Hud, Nabi Saleh ya, Nabi Syuaib diceritakan di dalam ya surah Hud ini.
Ada sisi menarik dalam surah Hud ini, Bapak Ibu sekalian. Di mana sisi menariknya? Ayat 118. Ya, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Sisi menariknya adalah seandainya Allah berkehendak, tentu manusia ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Mereka menjadi manusia yang satu paham semuanya. Wala yazaluna mutakhlifin, tapi ternyata manusia selalu terjadi perselisihan di tengah mereka. Nah, ini sunatullah. Ternyata ketika Allah membeberkan masalah tersebut, Allah tidak hanya mengungkap apa yang terjadi dalam dinamika kehidupan manusia saja, bukan. Namun ternyata Allah juga memberikan solusi di situ. Apa solusinya? Illa man rahima rabbuk. Yang tidak akan berselisih itu hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada ilmu menghindari perselisihan tersebut. Itu apa? Ilmu menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walidzalika khalaqahum. Demikianlah manusia itu diciptakan, ya. Artinya apa? Kalau mereka tetap bersikeras dengan unsur ya ardiyahnya, maka mereka akan tetap seperti itu, khilaf. Kalau mereka kembali kepada unsur yang kedua, yaitu unsur ruhiyah, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan tersebut, ya. Kemudian surah Yusuf, di mana kita mendapati dalam surah Yusuf itu ada hikmah yang sangat besar sekali. Pernahkah kita mengikuti suatu acara training ya yang kemudian dikatakan di sana untuk ya sukses maka kita harus bermimpi dulu. Kemudian kita bekerja keras ya, kita harus membuat program dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar menggapai kesuksesan tersebut. Jika itu dikatakan oleh para motivator, ternyata dikatakan pula di dalam surah Yusuf ini. Lihat, surah Yusuf diawali dengan mimpi. Mimpinya Nabi Yusuf nanti akan diakhiri dengan suksesnya Nabi Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Ya kan? Yang luar biasa. Nah, ini yang menarik ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di mana Allah SWT kemudian mengangkat derajat beliau. Dengan apa? Dengan alasan-alasannya. Lihat di sini Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam digoda oleh perempuan yang super cantik. Nah, hati-hati itu. Ya. Yang masih muda-muda ini. Ya, kalau masalah begituan enggak muda aja, yang tua juga. Iya. Nah, ini subhanallah ya. Digoda. Seandainya Nabi Yusuf kemudian ya dia tergoda dengan itu, apakah mungkin akan terjadi godaan? Ya mungkin saja, Pak. Ya. Tapi Allah melindunginya. Maka kemuliaan tersebut tidak akan diberikan. Ingat, jalan kemuliaan itu pasti ada rintangan-rintangan ujiannya. Nabi Yusuf menolak. Ya. Namun apa? Nabi Yusuf kemudian difitnah. Ya, difitnah. Berusaha untuk dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kesalahannya ya, bukan karena urusan personal, tapi kemudian menjadi masalah politik. Ya, Nabi Yusuf masuk penjara karena apa? Menjadi tahanan politik ternyata di akhirnya. Ya, difitnah karena telah melakukan ya suatu makar kepada ya wanita atau istri-istri pejabat sehingga mereka memotong tangannya sendiri. Ya, masuklah dia ke dalam penjara akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang menarik lagi di sini, Nabi Yusuf akhirnya ya mau dikeluarkan dari penjara. Di dalam penjara itulah Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang nabi karena mendapatkan wahyu, mukjizat ya, yang berupa apa? Mentafsirkan mimpi. Ya. Nah, setelah itu ya ternyata raja memanggil. Karena beliau bisa mentafsirkan mimpi, ya sudah bebaskan kalau begitu Yusuf itu, kata raja. Apakah Nabi Yusuf mau? Alhamdulillah bebas nih saya. Enggak. Saya mau bebas dengan syarat. Apa syaratnya? Ya, syaratnya adalah
raja harus membuktikan yang salah saya atau yang memenjarakan saya. Nah itu Pak, luar biasa di situ kan. Ya, lemeslah akhirnya ya Imro'atul Aziz, istri Aziz itu ya, karena dialah ternyata yang menjadi dalang masuknya Nabi Yusuf ke dalam penjara ya. Kemudian bebas. Nah, sampai Nabi surah Yusuf. Kemudian masuk dalam surah Ar-Ra'd yang artinya adalah guntur, geledek. Yang di sini yang luar biasa disebutkan takdir yang azali dan takdir yang mughayyar. Takdir azali itu adalah takdir yang tetap, takdir mughayyar itu takdir yang akan berubah, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan berubah dengan usaha. Disebutkan dalam ayat 11 ya, yang masyhur sering dibaca oleh para khatib penceramah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum ya mereka berupaya ya mengubah nasibnya sendiri. Ada kisah yang menarik di sini tentang ahli surga dan neraka, dan hal itu telah diceritakan dalam surah Al-A'raf tadi. Bagaimana ketika ahli surga masuk surga, mereka mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, mereka kemudian mengatakan ya, kami bersyukur karena masuk surga dengan petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah. Ternyata apa? Kenapa mereka masuk surga lemes, Pak? Kenapa lemes masuk surga? Karena ternyata dia juga melihat punya kapling di neraka juga. Subhanallah, saya punya kapling di neraka ini. Ya, karena Allah berikan petunjuk kepada saya, akhirnya kapling di neraka itu nganggur. Ya, ahli neraka juga begitu. Begitu masuk neraka, ngelihat punya kapling di surga. Berarti apa? Seorang yang ditakdirkan menjadi ahli neraka, jika dia berupaya bekerja keras dengan doanya, ya memohon pada Allah, bisa jadi Allah akan mengubah dia menjadi ahli surga, dan seterusnya seperti itu ya. Ya, kemudian surah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menceritakan tentang ya kisah sebagian sepak terjang perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya di dalam berdakwah. Yang kemudian ada doa-doa yang diabadikan ya, yang luar biasa di sini. Diawali dari ayat 35 sampai ayat 41, itu adalah doa Nabi Ibrahim. Dan ternyata apa? Ya, penyebab kerusakan di muka bumi itu adalah rusaknya ketauhidan. Lihat di ayat 35, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeriku itu negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah saya dan anak-anak keturunan saya dari penyembahan terhadap berhala. Nah itu ternyata apa? Kesyirikan itu adalah sumber ketidakamanan. Di sini disebutkan demikian. Ya. Kemudian sumber kebaikan apa? Salat, yang dimana dalam salat itu penegakan tauhid dalam diri kita ini akan kita wujudkan dengan salat tersebut. Di mana ayat itu? Yaitu pada ayat 40 ya. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat. Nah, itu yang menariknya. Ya. Kemudian surah Al-Hijr ya, yang menceritakan di awalnya adalah tentang penciptaan manusia, bahwa manusia itu berasal dari dua unsur. Apa dua unsur itu? Unsur ardiyah, unsur tanah, dan unsur ruhiyah. Unsur tanah, manusia dari tanah ya, cenderung dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang rendah ya. Unsur ruhiyah ditiupkan dari sisi Allah, sehingga dua unsur yang berbeda itu menjadi satu. Mana yang lebih dominan, disitulah kita akan mendapatkan ya suatu kemenangan ya. Yang dominan unsur buminya, maka dia akan menjadi orang yang rakus, tamak. Yang dominan unsur ruhiyahnya, dia akan menjadi orang yang kuat. Terakhir surah
An-Nahl yang artinya adalah lebah, di mana sifat lebah itu adalah dia tidak akan menyerang ketika dia tidak diserang, dan dia akan mengkonsumsi sesuatu yang baik-baik dan akan mengeluarkan yang baik-baik. Kita diperintahkan seperti itu, mencontoh kepada lebah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut lebah. Saya rasa sampai di sini kita baru sampai di dalam surah An-Nahl tentang kandungan daripada Al-Qur'an ini. Ternyata Quran ini menarik, Pak, karena banyak hal akan kita peroleh ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Bahkan sebelum saya sampaikan, ilmu yang paling tua itu ilmu apa, Pak? Ilmu kepemimpinan. Dengan itu orang sukses. Seorang yang memimpin punya leadership yang tinggi, bukan dia berarti kemudian memiliki segala macam ilmu, enggak, tapi dia memiliki ilmu leadership itu sendiri. Sementara ilmu kepemimpinan itu sudah ada sebelum manusianya diciptakan, sebelum manusia diciptakan itu sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.